Bab 181, 100 juta taruhan. Tapi bagaimana dengan ahli seni bela diri? Saya juga ahli seni bela diri. Ekspresi dingin dan keganasan muncul di wajah Yagu, sambil mengaum, auranya meledak tanpa syarat apapun, dia seperti kerbau yang marah, meninju Maximus dengan pukulan. Tes. Udara sedikit bergetar, Yagu meninju, wajah Maximus sedikit berubah, cetakan telapak tangan yang menutupi tubuh lawan langsung ditarik, dan sebuah telapak tangan jatuh ke tangan Yagu. Bang! Dengan suara yang dalam, wajah Maximus tiba-tiba memerah di udara, dan saat lengan kanannya gemetar, tubuhnya tiba-tiba mundur. Huff, kembalilah ke sini. Mata Yagu berkilat tajam, dia berteriak dengan marah, tubuhnya tiba-tiba melompat keluar, dan dia meraih kaki kanan Maximus. Ekspresi Maximus berubah drastis, dan dia tidak punya waktu untuk bergerak ketika Yagu tertawa liar dan membuangnya. Nak, mati. Sua. Maximus terlempar seperti karung pasir dalam sekejap. Boom. Saat berikutnya, tubuhnya bersentuhan dengan cincin itu. Seluruh arena bergetar. Bagaimana? Apakah kamu sudah mati? Hanya mengatakan bahwa anak ini tidak bisa menandingi si pengganggu. Benar saja, Tuan Muda bahkan tidak bertahan 3 menit. Hehe, kukira betapa kuatnya orang ini. Awalnya dia galak sekali, tapi ternyata dia hanya bantal bersulam yang tidak ada gunanya, haha. Di antara penonton, semua orang menyindir dan menyindir wasit di atas panggung mulai menghitung detik, tetapi Maximus tidak berniat untuk bangun. 10, 9, 8, 7. Di kejauhan, di platform tinggi. Shen Ronghuan memandang Aiden dengan senyum cerah di wajahnya, "Saudara Aiden, saya khawatir keberuntunganmu tidak terlalu baik hari ini. Kamu kalah dalam permainan ini lagi." Wajah Aiden tidak terlihat putus asa sama sekali, dia tersenyum tipis dan berkata, "Benarkah? Permainan ini belum berakhir. Saya khawatir Tuan Shen sedikit sewenang-wenang." Shen Ronghuan tersenyum menghina dan hendak berbicara. Ketika dia melihat perubahan pada cincin dari sudut matanya, alisnya tiba-tiba berkerut. Anak itu benar-benar bisa berdiri. Dia tahu kekuatan Yagu. Dia bisa mengalahkan beberapa prajurit pasukan khusus biasa dengan satu tangan. Dia berlatih kungfu dengan gaya luar dan sangat kuat. Pemuda bernama Maximus, bahkan jika dia menerima pukulan ini darinya, bagaimana bisa dia masih bisa bertarung jika dia terluka parah meski dia tidak mati? Mungkinkah? Dia menatap Aiden tanpa sadar, hanya untuk melihat Aiden melihat ke arah cincin itu tanpa ekspresi. Wajahnya sedikit muram, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Meski Yagu kalah, tidak masalah, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Di atas panggung, di bawah tatapan kaget dan terpana semua orang, Maximus berwajah gelap berdiri perlahan, menatap Yagu yang wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sangat baik. Kamu pantas diperlakukan dengan segenap kekuatanku." Tanda seru petik 2. Wajah Yagu berubah drastis, pikirannya terguncang, dan dia menatap Yagu, benar-benar tidak percaya. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang pejuang di tingkat tengah kekuatan eksternal tidak dapat melarikan diri tanpa cedera oleh gerakan itu. Orang ini hanya memiliki sedikit darah dari sudut mulutnya dan tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia memiliki kekuatan eksternal tahap akhir? Mustahil. Dia menarik napas berat dan mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, kamu tidak bisa begitu saja menyombongkan kekuatanmu. Aku benar-benar ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dariku. Berikan padaku, mati." Saat dia berbicara, wajahnya ganas, betisnya mengerahkan kekuatan, dan meledak seperti bola meriam. Maximus menarik napas dalam-dalam, dan kilatan cahaya muncul di matanya yang gelap. Bagus sekali. Sua. Dia mundur setengah langkah dengan kaki kirinya, dan pada saat yang sama menggambar lingkaran di kehampaan dengan tangan kanannya, seolah-olah dia sedang memeluk kehampaan. Yagu, yang sebesar lembu, dipeluk dengan lembut olehnya, dan tanpa sadar tubuhnya melompat ke depan. Boom! Telapak tangan Maximus yang terangkat menamparkan punggung Yagu dengan keras. Wajah Yagu memerah dan dia terhuyung, tapi dia mengertakkan gigi, wajahnya menjadi sangat merah, dia tiba-tiba memutar pinggangnya dan melontarkan pukulan. Maximus sepertinya sudah bersiap untuk itu, dan dalam sekejap dia membuat potongan diagonal dengan telapak tangannya. Yagu mengerang saat tinjunya dipukul. Sebelum tubuhnya sempat bergerak, dia melihat tubuh Maximus langsung mendekatinya, dan telapak tangannya jatuh ke dadanya seperti badai petir. Bang bang bang.
Benturan tipis dan rendah terdengar, dan bayangan telapak tangan Maximus seperti angin. Pukulan itu membuat Yagu mengerang berulang kali dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Akhirnya wajahnya langsung memucat dan ia terjatuh ke tanah, nafasnya tersengal-sengal dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Saat berikutnya, seluruh aula bawah tanah tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Yagu dengan ekspresi aneh dan rumit. Anak ini benar-benar menang. Tidak mungkin. Jika ada yang membelinya untuk menang, bukankah itu pembunuhan total? Sangat disayangkan dalam permainan ini, hanya sedikit orang yang menunggu dan menonton, tetapi kebanyakan orang bertaruh pada Yagu dan Maximus untuk menang, bukan satu pun dari mereka. Tidak, ada Aiden yang lain. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam taruhan tersebut, dan hanya bertaruh dengan Shen Ronghuan saja. Melihat wasit yang menyatakan Maximus sebagai pemenang, Shen Ronghuan terlihat sedikit jelek. Aiden tersenyum dan berkata, "Tuan Shen, keberuntungan saya sepertinya telah tiba." Shen Ronghuan meliriknya dan berkata dengan ringan, "Saudara Aiden, jangan terlalu senang, permainan belum berakhir." Aiden tersenyum tidak setuju dan berkata, "Kamu berhutang padaku 35 juta untuk game ini. Setelah dikurangi 1 juta sebelumnya, masih ada 34 juta. Tuan Shen harus mengingatnya dengan jelas." Shen Ronghuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Ini hanya lebih dari 30 juta, saya tidak akan gagal bayar." Saya berkata, "Permainan belum berakhir. Saya tidak tahu berapa lama keberuntungan saudara Aiden bisa bertahan." Aiden terkekeh dan berkata, "Baru-baru ini saya meminta seorang peramal untuk memberitahu saya bahwa saya beruntung dan akan kalah dalam setiap taruhan. Tuan muda Shen harus berhati-hati." Shen Ronghuan tersenyum ringan dan berkata dengan tidak setuju, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Melihat dua orang yang sedang berperang satu sama lain, Harun memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kedua orang ini hendak membuat taruhan mata merah. Apa yang harus mereka lakukan? Aku ingin tahu siapa yang akan dibeli saudara Aiden selanjutnya. Haruskah dia juga membeli Iron Man No? 3. Kenapa tidak? Saya pikir dia memiliki kekuatan yang bagus, jadi saya akan terus bertaruh padanya, tapi kali ini saya berencana untuk bertaruh lebih banyak. Saya ingin tahu apakah Tuan Shen berani mengikuti. Oh. Shen Ronghuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Berapa banyak yang akan disiapkan oleh saudara Aiden untuk disetor?" Aiden tersenyum dan mengangkat jarinya dengan santai. 10 juta. Shen Ronghuan sedikit mengernyit, tapi tidak ragu-ragu. "Aku akan mengikuti." Senyuman tipis muncul di sudut bibir Aiden, dan dia berkata dengan ringan, "Tuan muda Shen salah. Ini bukan 10 juta, ini 100 juta. Saat berikutnya, pupil Shen Ronghuan langsung menegang, 100 juta. Apakah orang ini gila? Apakah dia punya 100 juta untuk dipertaruhkan dengan dirinya sendiri? Namun, ketika dia memikirkan cairan kehidupan di bawah naungan farmasi lebah hijau, idenya langsung menghilang. Untuk satu cairan kehidupan saja, Aiden akan dengan mudah menghabiskan 100 juta. Namun apakah saya bisa mengambil uang tunai 100 juta saja? Meski jawabannya iya, meski grup Rudao mereka dikenal ratusan miliar, itu hanya nilai pasar seluruh grup. Dan sebagai wakil manajer umum grup Rudao, meski menduduki jabatan tinggi, ia juga memegang peran dari ekuitas, tapi masih agak sulit untuk sekedar mengambil uang tunai 100 juta. Bab 182, Juara Tinju Buakau. Apa, Tuan Shen, apakah ini sulit? Kalau begitu, lupakan saja. Lagi pula ini hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula, aku sudah menang banyak sekarang. Aiden menambahkan bahan bakar ke api sambil tersenyum. Di sampingnya, wajah Harun benar-benar kusam, dia benar-benar tidak bisa memahami sepupunya. Apakah dia mencoba menakuti Shen Ronghuan? Namun, begitu ide ini muncul di benaknya, Shen Ronghuan menarik napas dalam-dalam, menatap Aiden dalam-dalam, dan mengucapkan setiap kata, 100 juta. Saya yakin. Dan atas dasar ini, saya akan menambah 100 juta lagi. Entahlah, saudara Aiden, apakah Anda masih berani bertaruh? Ada apa dengan ini? Aiden tersenyum tipis, saya khawatir pada akhirnya, Tuan Shen, jangan gagal membayar hutang Anda. Shen Ronghuan mendengus dingin dan berkata, kamu juga. Segera. Di atas ring, ada seorang pria muda yang sedikit pendek, tapi sangat kurus dan kuat. Wajah pemuda itu acuh tak acuh, kulitnya sama gelapnya, dan tubuh bagian atas telanjangnya memiliki garis otot menonjol yang mengandung kekuatan ledakan yang menakjubkan.
Dan matanya sangat dingin dan mengintimidasi, dan ketika Anda melihatnya, Anda merasa seperti sedang menjadi sasaran binatang buas. Maximus, yang berada di sisi lain ring, terlihat sangat serius saat ini. Dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya pada orang di seberangnya. Seorang praktisi bela diri memiliki indera keenam yang sangat kuat, dan inderanya tidak pernah salah. Pemuda yang terlihat tidak terlalu kuat ini pasti merupakan lawan yang berbahaya, dan yang terpenting adalah lawannya telah melihat darah. Dengan matanya yang dingin, dia jelas merupakan karakter kejam yang telah membunuh orang. Lelaki tua berpakaian kepala pelayan itu tidak banyak memperkenalkan. Ini Buakaw, juara tinju dari Thailand. Belum diketahui tingkat kemenangannya, tapi Thailand sudah menjadi jagoan tinju sejak zaman dahulu. Karena Buakaw berani menyebut dirinya juara tinju, dia pasti sangat ahli. Kita tunggu saja. Dan lawannya tidak lain adalah Master Bagua Sundari kita, Maximus. Baru saja, semua orang telah melihat kekuatan Maximus dan dengan mudah mengalahkan Yagu yang tak terkalahkan. Saya yakin pertempuran berikutnya akan sangat seru dan luar biasa. Sekarang, mari kita mulai bertaruh. Peluang antara Maximus dan juara tinju Buakaw adalah 3-2. Semua penonton tiba-tiba menjadi bingung. Juara tinju Thailand, kenapa kamu datang ke Night Bar? Kulihat anak laki-laki itu berkulit gelap, kurus dan kecil. Dia jelas bukan tandingan manusia besi itu. Ya, bahkan banteng pun dikalahkan oleh anak ini dengan satu gerakan. Aku buta bahkan ketika aku melihat juara tinju palsu. Muay Thai sangat kuat, oke. Saya akan memenangkan babak ini di siaran juara tinju. Ada banyak ributan di antara penonton, namun suasana di atas panggung sangat menindas, seperti ketenangan sebelum badai. Mulai. Begitu wasit memberi perintah. Buakaw yang dari tadi memeluk bahunya dan diam, terharu. Begitu dia bergerak, wajah Maximus berubah. Cepat. Terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Di saat yang sama saat angin bertiup, sosok Buakaw seperti kilat, merentang separuh ring dalam sekejap, dan menghantam dada Maximus dengan lutut. Wajah Maximus berubah drastis, dan dia secara naluriah mundur, menggunakan lengannya untuk menahan. Klik. Ketika terdengar suara patah tulang yang rapuh, lutut Buakaw seolah-olah terbuat dari baja, dan menghantam dada Maximus dengan keras. Bang! Suara benturan pelan terdengar, dan wajah Maximus tiba-tiba menjadi pucat. Dia meraung rendah, momentum tubuhnya meledak hingga ekstrim, dia mengertakkan gigi dan maju bukannya mundur, angin di telapak tangannya seperti pisau, dan jatuh ke kepala Buakaw seperti angin kencang dan hujan. Melihat bahwa dia benar-benar menggunakan metode pertarungan yang mengancam nyawa, wajah gelap Buakaw menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi saat berikutnya berubah menjadi cibiran. Dia bergerak ke samping dan langsung menghindari angin telapak tangan Maximus. Pada saat yang sama, tubuhnya terlontar seperti bola meriam, dan dia menendang pinggang Maximus secara diagonal. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba bangkit, dan sikunya seperti pisau, dan dia menghantam kepala Maximus. Rangkaian gerakannya secepat kilat dan sangat kuno serta kejam. Dia jelas sering menggunakannya. Ketika semua penonton melihat adegan ini, wajah mereka menjadi sedikit jelek. Jika siku ini benar-benar mengenai kepala Maximus itu, mungkin tengkorak miliknya akan hancur, bukan? Beberapa gadis pemalu sudah menutup mata mereka, tidak berani menyaksikan adegan tragis berikutnya. Dan Maximus, dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajahnya memerah, dan ketika dia meraung dengan suara rendah, dia menoleh sedikit ke satu sisi dalam kilatan petir. Bang! Terdengar suara benturan pelan, dan bahu kanan Maximus langsung roboh, daging dan darahnya kabur, yang terlihat mengejutkan. Dia setengah berlutut dengan kaki kanannya, darah mengucur dari dadanya, lengan kanannya terkulai ke bawah, terengah-engah, napasnya sangat lemah, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Buakaw berdiri tidak jauh dari situ, memandangnya, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Kamu kalah." Maximus memutar lehernya, menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Murid Bagua saya tidak tahu apa itu kekalahan." Di bawah panggung, ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Anda tahu Anda dikalahkan oleh lawan Anda, tetapi Anda tetap tidak mengaku kalah. Apakah ini mencari kematian? Apa gunanya membicarakan semangat pencak silat saat ini, hidup lebih penting. Ketika Aiden melihat ini, dia mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak banyak bicara. Tapi sedikit kesuraman muncul di kedalaman mata Shen Ronghuan.
Anak laki-laki ini benar-benar bodoh yang tidak takut mati. Namun, karena kamu ingin mati, maka matilah. Bagaimana jika kamu dipilih oleh Aiden? Bersikaplah baik, saya hanya bisa menyalahkan Anda atas kesialan Anda. Setelah mendengarkan perkataan Maximus, wajah Buakau tiba-tiba menjadi kaku. Meski dia bukan orang Tionghoa, dia masih mengerti beberapa bahasa Mandarin sederhana. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah kata-katanya memudar, dia menggerakkan tubuhnya, mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan menamparkan kepala Maximus. Wajah Maximus sangat gila, matanya langsung memerah, dan sambil meraung, dia mengangkat tangan kirinya dan memukul dengan marah. Tinju bumi bergetar. Hah, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Mata Buakau berkilat tajam, dan dia tersenyum menghina, kekuatan telapak tangannya melonjak lagi, dan dia memukul telapak tangan Maximus seperti kilat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Retakan. Ketika kedua suara itu terdengar hampir bersamaan, adegan cedera kepala parah dan pertumpahan darah yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, Buakau, yang sebelumnya memiliki wajah galak dan menghina, kini dipenuhi rasa tidak percaya dan matanya sangat muram. Lengannya sedikit terpelintir, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan tajam seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, saat matanya menatap Aiden, keganasan dan kemarahan di matanya melonjak hingga ekstrim. Itu kamu. Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Sialan. Desir. Dia benar-benar menyerah pada Maximus di atas ring, dan tubuhnya tiba-tiba terlontar seperti bola meriam. Dalam sekejap, Aiden, yang sedang mendekati platform tinggi, menyapu kepalanya dengan satu kaki. Angin kencang menderu-deru, dan jika tendangan ini mengenai kepala seseorang, kemungkinan besar kepala orang tersebut akan meledak dalam sekejap. Apa yang terjadi begitu mendadak sehingga sebelum siapapun di aula sempat bereaksi, Buakau sudah berada di samping Aiden. Melihat ini, wajah Harun tampak ngeri dan ngeri. Kamu berani. Namun, sulit untuk menghentikannya sama sekali. Ketika Shen Ronghuan melihat ini, warna aneh muncul di matanya, dan dia berpura-pura ketakutan dan berkata, "Saudara Aiden, hati-hati." Namun dalam krisis hidup dan mati seperti itu, Aiden tetap tenang, mengangkat tangannya, dan meraih Buakau dengan tendangan yang ganas. Bab 183, dibunuh dengan satu gerakan. Perubahan di lapangan terjadi terlalu cepat dan tanpa peringatan. Siapa sangka Buakau tiba-tiba melompat dari ring dan menyerang seorang pemuda saat sedang bertanding. Semua orang kaget dan bingung, dan tanpa sadar memandang Aiden dengan simpati di hati mereka. Anak laki-laki ini mungkin sudah ditakdirkan. Baru saja, Buakau mengalahkan Master Bagua hanya dengan beberapa gerakan. Pemuda ini terlihat lembut dan lemah, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari juara Muay Thai ini? Mencari kematian. Melihat Aiden begitu sombong dan berani menangkap kakinya sendiri dengan satu tangan, Buakau berteriak marah dan menghempaskan kaki kanannya seperti baja. Namun detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Boom! Terdengar suara lembut, dan tendangan kuat Buakau ditangkap dengan kuat oleh Aiden. Buakau tampak murung, dengan senyum sinis di wajahnya. Pantas saja kamu berani ikut campur dalam permainanku, kamu ternyata jagoan. Tapi, apa kamu benar-benar berpikir bisa menghentikanku? Aiden duduk di sana dengan tenang, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Anda dapat mencoba. Mendengus. Wajah Buakau melonjak karena niat membunuh, dan sambil mendengus dingin, dia meninju tenggorokan Aiden. Jika pukulan ini nyata, tenggorokan Aiden akan terpotong. Melihat ini, cibiran Aiden semakin memburuk, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Gulungan. Desir. Pergerakannya tidak terlihat sama sekali, dan sosok Buakau terlempar seperti karung pasir, tepat melintasi jarak beberapa meter, dan mendarat dengan keras di tepi ring. Bang! Suara benturan pelan terdengar, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut Buakau. Saat dia berdiri, dia menatap Aiden dengan mata seperti binatang buas. Kamu memang ahli bela diri legendaris Sundari. Aku meremehkanmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Bagaimana dia bisa menjadi manusia yang bisa ikut campur dalam pertandingan antara dirinya dan Maximus dari jarak yang begitu jauh?
Dia menatap Shen Ronghuan dengan tenang, dan meraung dengan marah. Otot-otot di tubuhnya tiba-tiba menonjol, dan kulitnya menegang, menunjukkan warna biru, tampak tidak bisa dihancurkan seperti granit. Dan auranya 2 kali lebih kuat saat ini, bahkan dibandingkan dengan pelatihan batin tahap akhir di antara para pejuang Sundari, dia tidak jauh di belakang. Melihat ini, wajah Maximus, yang terengah-engah di kejauhan, tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, hati-hati. Ini adalah teknik rahasia penguatan dalam Muay Thai kuno. Teknik ini dapat sangat memperkuat tubuh dan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi kecepatannya akan terbatas." Teknik rahasia Muay Thai kuno. Aiden menatap Buakau dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, "Saya belum pernah melihat apa yang disebut Muay Thai kuno ini. Hari ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melihatnya." Melihat tatapan acuh tak acuh Aiden, mata Buakau berubah menjadi kasar, dia meraung marah dan langsung datang untuk membunuhnya. Harun di samping memandang Aiden dengan wajah kaget dan rumit. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat Aiden melambaikan tangannya dan tubuhnya telah mendarat beberapa meter jauhnya. Ketika dia sangat terkejut, Aiden akhirnya berdiri dan mengambil langkah maju. Berdengung. Ketika riak yang tidak terdeteksi menyebar, Aiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, melangkah keluar, dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Buakau. "Biarkan saya melihat apakah teknik rahasia Muay Thai kuno Anda yang ditingkatkan dapat memblokir tendangan saya." Di antara semua mata yang begitu tumpul hingga tidak bisa mempercayainya, sosok Aiden seperti dewa, berdiri dengan bangga di udara lalu jatuh. Wajah Buakau kaget, matanya merah, namun tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah terkurung oleh kekuatan tak kasat mata. Saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Pemuda ini sekarang merasa jauh lebih menakutkan baginya dibandingkan saat dia menghadapi guru Muay Thai kunonya. Dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang parah membuat pikirannya sedikit lebih jernih. Dia tanpa sadar menatap Shen Ronghuan dengan mata yang sangat penuh kebencian. "Bukankah Anda mengatakan bahwa dia hanyalah seorang tuan muda energi internal biasa? Bagaimana bisa begitu kuat?" "Tidak." Dia berteriak di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kaki kanan Aiden mendarat dengan ringan di dadanya. Bang, kaca. Saat terdengar suara patah tulang, seketika wajah Buakau menjadi pucat seperti kertas, warna biru di kulitnya menghilang, berubah menjadi merah tua, darah muncrat dari mulutnya, dan vitalitas di matanya dengan cepat memudar seperti air pasang. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan keras, tidak mengeluarkan suara, kecuali dadanya yang roboh, yang terlihat mengejutkan. Satu tendangan, sebanding dengan master tulang Muay Thai di tahap akhir kekuatan internal, mati. Dalam sekejap, seluruh aula pertandingan tinju bawah tanah menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang sangat rumit, dan mereka semua melihat sosok Aiden, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pemuda tampan ini ternyata sangat gila ketika dia mulai menggunakan tangannya, bahkan dia membunuh orang di setiap kesempatan. Meski wajar jika pertandingan tinju bawah tanah ini menimbulkan korban jiwa, namun sebenarnya jumlah pemukulan hingga kematian tidaklah banyak. Dengan banyaknya pertandingan yang diadakan di bar malam, hanya ada 2 pemukulan hingga kematian. Hari ini ketiga kalinya. Apalagi yang dibunuh Aiden adalah kontestan pertandingan tinju bawah tanah di Night Bar. Ini sama saja dengan memprovokasi kekuatan di balik pertandingan tinju bawah tanah tersebut. Jika tidak diberi penjelasan, masalah ini mungkin akan sulit diselesaikan. Tepat ketika semua orang memiliki pemikiran yang rumit, lelaki tua berpakaian kepala pelayan itu memasang wajah terkejut dan menatap Shen Ronghuan dengan tenang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Aiden. "Saya tidak tahu kalau Tuan ada di depan saya, jadi mohon maafkan saya, Tuan." Aiden menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu begitu yakin bahwa saya adalah seorang ahli seni bela diri?" Orang tua itu membungkuk lebih dalam dan berkata dengan hormat dengan suara yang dalam, "Saya pernah mendapat kehormatan melihat seorang ahli seni bela diri mengambil tindakan." Auranya tidak berbeda dengan Tuan Buakau. Tuan Buakau, yang menggunakan Muay Thai kuno teknik rahasia, dengan mudah membunuhnya dengan satu serangan. Kekuatannya sudah sebanding dengan Tuan Buakau. Bersaing dengan master seni bela diri. Aiden tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. "Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Jika ada yang ingin balas dendam, biarkan dia datang kepadaku kapan saja." "Ya," orang tua itu membungkuk dan berkata, "Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan?" "Aiden."
Mengesampingkan kata-kata ini, Aiden berbalik dan berjalan menuju Harun di platform tinggi. Saat berikutnya, semua orang yang hadir tampak ngeri, dan ketika mereka melihat Aiden lagi, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Pemuda ini sebenarnya adalah ahli seni bela diri. Ini keberadaan yang sama dengan kepala keluarga Duan. Seorang jagoan pencaksilat adalah orang yang benar-benar berdiri di puncak ilmu bela diri, di mata masyarakat awam ia bagaikan mitos dan jarang terlihat sekali dalam puluhan tahun. Hari ini, mereka benar-benar bertemu dengan master seni bela diri muda di pertandingan tinju bawah tanah kecil ini. Ketika sekelompok anak laki-laki dan perempuan memandang Aiden, mata mereka sangat panas, terutama gadis-gadis muda yang mengenakan pakaian minim. Mata mereka menatap Aiden seolah ingin menelannya. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan juara tinju Buakau, seorang pria yang bermain Muay Thai berani menyinggung ahli bela diri Sundari, tidak sayang untuk mati. Bab 184, Kuat. Bahkan beberapa orang yang berpikiran cepat sudah mulai memperhatikannya. Ketika Maximus menghadapi krisis hidup dan mati sebelumnya, Aiden mampu menyelamatkannya secara diam-diam karena dia pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Master seni bela diri itu begitu tinggi sehingga mereka tidak bisa menghubunginya, tapi mereka bisa dengan mudah menghubungi Maximus. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya Aiden dalam menyelamatkan Maximus ini adalah Shen Ronghuan. Sejak Shen Ronghuan muncul, Aiden tahu bahwa putra tertua keluarga Shen memiliki niat jahat. Adapun dia merasa geli di dalam hatinya, dia hanya mencoba menggunakan trik tersebut untuk melihat trik seperti apa yang ingin dimainkan oleh putra tertua keluarga Shen, tetapi pada akhirnya, dia sedikit tidak tertarik. Orang ini tidak berani menghadapinya secara terbuka. Dia hanya berani menguji dirinya sendiri berulang kali dan melakukan beberapa trik yang tidak menyenangkan. Dia mungkin telah diperingatkan oleh Shen Daoru, bukan? Namun, putra tertua dari keluarga provinsi berani berkomplot melawan Aiden, bukankah ini mencari kematian? Dia bahkan telah membunuh Ender dari keluarga Palmer di ibu kota dan Tristan dari Balai Naga Luar Negeri, jadi bagaimana dia bisa peduli pada Shen Ronghuan? Melihat Harun yang tercengang, Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Sepupu." "Ah, sepupu Aiden, kamu baik-baik saja." Aiden tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa terjadi padaku?" "Tidak apa-apa." Wajah Harun tiba-tiba menjadi bersemangat, "Ya, kamu sangat kuat, bagaimana orang Thailand itu bisa menjadi lawanmu?" Dia tidak pernah bermimpi bahwa sepupunya yang tidak berguna, yang tidak dia temui selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba berubah menjadi ahli seni bela diri. Ini adalah sosok puncak seni bela diri yang sekuat klan, jika dia ada di sini, mengapa keluarga Li tidak bahagia? Apalagi kakek dan ayah tahu tentang kekuatan sepupunya Aiden. Tepat ketika pikirannya sedang kacau, Shen Ronghuan datang dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Aiden, kamu berada dalam masalah besar kali ini. Tahukah kamu bahwa di balik juara tinju Buakau ini, ada seorang master Muay Thai kuno yang tak terkalahkan? Sejauh yang saya tahu, Buakau adalah murid langsungnya, dan sang guru sangat menghormatinya. Kali ini Buakau datang ke Jinling untuk menantang para ahli bela diri Sundari untuk berlatih. Saudara Aiden membunuhnya karena kesalahan." "Hei, saudara Aiden, meskipun kamu sangat kuat, Master Muay Thai kuno itu juga sekuat master seni bela diri dan sudah terkenal sejak lama. Jika kamu membunuh muridnya kali ini, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi." Pada titik ini, Shen Ronghuan menghela nafas berat dan berkata, "Kamu sangat impulsif. Tidak ada gunanya menyelamatkan orang biasa dan memprovokasi musuh yang begitu kuat." Ketika Harun mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, dan ketika dia hendak berbicara, dia melihat Aiden memandang Shen Ronghuan dengan setengah tersenyum. "Tuan Shen, bukankah ini hasil yang Anda inginkan?" Wajah Shen Ronghuan sedikit membeku, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Aiden, apa maksudmu dengan ini?" Shen dengan baik hati mencoba membujukku, "Tetapi jika kamu tidak mendengarkan, lupakan saja. Karena hal seperti ini telah terjadi, taruhan terakhir ini akan dianggap sebagai uang yang terhutang kepada saudara Aiden. Saya akan mengirimkannya ke keluarga Li. Ada yang harus saya lakukan di sini, jadi saya tidak akan berbicara dengan kalian berdua lagi. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, wajah Shen Ronghuan menjadi gelap, dan ketika dia hendak pergi dengan langkah besar, dia melihat cibiran tiba-tiba muncul di wajah Aiden. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Hati Shen Ronghuan tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. "Saudara Aiden, apa maksudmu?" "Itu tidak menarik," kata Aiden sambil tersenyum, "hanya saja setelah sekian lama bermain dengan Tuan Shen, kamu hanya ingin pergi tanpa meninggalkan apapun. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu."
Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, lagi pula, aku, Aiden, dapatkah bersekongkol melawan siapapun? Wajah Shen Ronghuan sedikit berubah, dan sedikit penyesalan tiba-tiba muncul di hatinya mengapa dia menghubungi orang gila ini ketika dia tidak ada pekerjaan. Orang ini memainkan kartunya persis sesuai dengan rutinitasnya, saya khawatir dia akan terlibat kali ini. Tuan Aiden, saya salah paham, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan mengubah gelarnya menjadi Tuan Aiden. Aku penasaran bagaimana Pak Aiden bisa melepaskanku. Sederhana sekali, jika kamu kalah di pertandingan terakhir, menurut peluangnya, kamu harus memberiku kompensasi 300 juta. Ditambah 35 juta sebelumnya, totalnya menjadi 335 juta. Ngomong-ngomong, masih ada sisa 500 juta hutang ayahmu padaku. Totalnya 835 juta. Kembalikan uang ini kepadaku dan aku akan melepaskanmu. Aiden berkata sambil tersenyum. Wajah Shen Ronghuan tiba-tiba menjadi sangat suram. Aiden, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aku jelas memenangkan pertandingan terakhir. Jadi buah kau sudah mati, tapi lawannya masih hidup. Katakan padaku, siapa yang menang? Kau, Shen Ronghuan sama marahnya dengan seekor lembu, menatap Aiden dan berkata, kamu jelas-jelas melanggar peraturan dan membunuh buah kau tanpa izin. Jadi apa? Aiden tersenyum tipis, bagaimanapun, saya mengikuti keinginan Tuan Shen, tetapi pada akhirnya, saya menang, bukan? Shen Ronghuan bernapas berat dan menatap Aiden untuk waktu yang lama. Dia memandang Aiden dan kemudian pada Harun yang diam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin sepenuhnya menjadi musuh keluarga Shen saya? Harun mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Dan semua penonton menjadi lebih ngeri saat ini. Aiden ini benar-benar menimbulkan masalah lagi bagi Shen Ronghuan. Itulah 5 keluarga super besar teratas di Provinsi Houston, keluarga Shen. Apalagi di belakang mereka ada keberadaan keluarga Duan. Bahkan jika Aiden memiliki kekuatan seorang master, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keluarga Duan, keluarga seni bela diri berusia seabad? Omong kosong. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menuju Shen Ronghuan dalam sekejap. Kedua pengawal berbaju hitam itu tampak jelek dan bergegas ke depan. Gulungan. Bang-bang. Dua suara yang dalam terdengar, dan kedua pengawal berbaju hitam itu tidak menghentikannya sedetik pun. Mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam tanah dan tidak bisa bangun. Wajah Shen Ronghuan berubah drastis, dan dia tiba-tiba ketakutan dan berteriak, Paman Miki, tolong aku. Us. Sosok hitam muncul seperti hantu dan berdiri di depan Shen Ronghuan, dia berkata dengan suara yang dalam, teman kecil, mohon belas kasihan. Kamu ingin aku mengampuni dia? Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Aiden tersenyum ringan, tanpa berhenti sama sekali, dia menyerang dengan telapak tangan yang ringan. Huff, sombong. Jejak kemarahan muncul di wajah pria parubaya berpakaian hitam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu saya akan mencoba melihat berapa berat badan yang Anda, Tuan Muda, miliki. Kekuatan harimau. Dia berteriak dengan marah, dan ketika energi perak yang kuat keluar dari tubuhnya, dia meninju Aiden dengan keras. Mengaum. Dengan pukulan ini, terdengar suara samar auman harimau, yang mengejutkan semua orang di kejauhan dan tanpa sadar melangkah mundur dan menutup telinga mereka. Menghadapi pukulan kuat ini, Aiden tersenyum tipis, kekuatannya cukup menggertak, tapi tidak cukup kuat. Desir. Saat dia berbicara, telapak tangannya yang ramping dengan ringan mendarat di tangan besar pria parubaya itu. Engah. Ada sedikit suara retakan, dan aura ki perak di tangan pria parubaya itu langsung hancur. Pupil matanya menegang, dan wajahnya berubah drastis. Dia hendak mundur, tetapi dia merasa tubuhnya seperti dipenjara oleh kekuatan yang tidak terlihat, membuatnya sulit untuk bergerak sama sekali. Saat berikutnya, telapak tangan Aiden jatuh ke tinjunya. Bab 185, Keputusan Keluarga Shen. Suara yang tidak terdeteksi terdengar. Ekspresi Paman Miki, seorang pria parubaya berpakaian hitam, tiba-tiba berubah. Kekuatan sombong melonjak dari tinjunya seperti kekuatan yang luar biasa, pada saat ini, semua pertahanannya sama rentannya dengan tahu dan langsung dikalahkan. Klik. Tulang hancur, daging dan darah hancur. Lengan pria parubaya itu tiba-tiba menekuk menjadi lengkungan yang menakutkan, dan tulang putih terlihat dari lengannya, yang sangat mengejutkan. Bahkan dengan karakter dan kultivasinya, wajahnya menjadi pucat karena kesakitan saat ini.
Ketika dia merasa ngeri di dalam hatinya, tatapan ganas di matanya sangat gila. Tubuhnya bergerak maju bukannya mundur. Dia mengangkat tinjunya dengan tangan kirinya dan tiba-tiba meninju. Swoosh! Angin tinju menderu dan tiba dalam sekejap. Ketika Aiden melihat ini, kilatan kejutan muncul di matanya, orang ini adalah karakter yang kejam. Namun, apa yang dapat dilakukan pria dengan kekuatan setengah langkah, meskipun dia mengandalkan kekuatan fisik? Dia terkekeh, tidak peduli, tubuhnya bergerak sedikit, dan sosok itu menghilang seketika. Desir. Tinju pria parubaya itu kosong, wajahnya sangat muram, wajahnya penuh kewaspadaan, dan dia hendak bergerak, tetapi dia melihat jejak kaki di depannya, yang dengan cepat membesar. Boom! Pria parubaya itu tidak bisa mengelak, dan tubuhnya langsung terlempar seperti karung pasir, menghantam lantai, dia terengah-engah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Di dadanya, tiba-tiba muncul jejak kaki berwarna merah cerah. Untungnya, dia telah menyempurnakan keterampilan luarnya dan tubuhnya sangat kuat. Jika tidak, tendangan Aiden akan membunuhnya. Namun, meski begitu, dia terluka parah oleh telapak tangan dan tendangan ini. Melihat dia masih berjuang untuk bangun, Aiden tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Jika kamu berani menghentikanku, kamu akan mati." Pria parubaya itu tiba-tiba menegang, bernapas dengan cepat, menatap Aiden, tapi tidak berani bergerak sama sekali. Dia yakin jika dia berani bangkit lagi, Aiden akan membunuhnya. Pemuda ini hanyalah iblis. Selain itu, budidaya seni bela dirinya sangat menakutkan. Dengan kekuatan fisiknya yang sebanding dengan tahap awal transformasi, ia sebenarnya tidak mampu bertahan bahkan dalam 3 jurus di tangan Aiden. Karakter seperti itu hanya dapat dicapai oleh seorang master hebat di tahap tengah atau bahkan akhir transformasi. Tidak heran bahkan lelaki tua misterius di sebelah lelaki tua itu pernah ditaklukkan olehnya sebelumnya. Melihat pria parubaya itu dengan mudah dikalahkan oleh Aiden, harapan terakhir di hati Shen Ronghuan hancur dalam sekejap. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dia adalah seorang master super yang menjadi lebih kuat dalam setengah langkah, tapi sekarang dia dengan mudah dikalahkan oleh Aiden. Saat ekspresinya berubah, Shen Ronghuan mengangkat matanya dan menatap Aiden, berkata dengan suara yang dalam, "Aiden, saya akui, saya salah kali ini. Mengenai uang hutang keluarga Shenku padamu, aku pasti akan membayarnya kembali, jadi tolong lepaskan aku." Harun juga menghampiri Aiden dan berbisik, "Aiden, biarkan orang ini pergi sekali saja. Kita belum siap untuk berselisih dengan keluarga Shen. Selain itu, keluarga Shen mendapat dukungan dari keluarga Duan, jadi beri dia beberapa pelajaran saja." Aiden tersenyum dan mengangguk, menatap Shen Ronghuan, dan berkata, "Karena sepupu Harun menjadi perantara untukmu, aku tidak akan melanjutkannya kali ini." Wajah Shen Ronghuan menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Terima kasih. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Meskipun aku tidak akan melanjutkan masalah ini kali ini, keluarga Shenmu berhutang padaku, tapi kamu tidak boleh melewatkan 1 sen pun. Kembalilah dan beritahu Shen Daoru bahwa aku akan memberimu 3 hari. Jika setelah 3 hari saya belum menerima 835 juta, maka saya bisa datang untuk menagih hutang." Aiden berkata dengan tenang. Shen Ronghuan terlihat jelek, tapi dia harus menundukkan kepalanya. Ya. Ketika Shen Ronghuan dan yang lainnya pergi, Maximus, master Bagua yang pernah dilukai oleh Buakau sebelumnya, jatuh di depan Aiden dengan wajah pucat. "Terima kasih Grandmaster Aiden atas anugerah penyelamatan hidup Anda." Aiden mengangkat tangannya ke udara, dan Maximus terangkat oleh kekuatan tak terlihat. "Ini hanya masalah kenyamanan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Maximus, bagaimanapun, memiliki wajah yang serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini mudah bagi Anda, Tuan, tetapi bagi saya, ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Jika bukan karena bantuan Anda, Tuan, saya akan mati di bawah pukulan pria Thailand itu." Aiden tersenyum, sedikit bingung, dan bertanya, "Saya mengerti bahwa meskipun tingkat kultivasi Bagua Anda tidak tinggi, Anda juga merupakan sekte asli dari keluarga terkenal. Mengapa Anda ada di sini di kota Blackfish?" Wajah Maximus menjadi gelap dan dia terdiam lama sebelum berkata, "Aku butuh uang untuk menyelamatkan nyawa adikku." Aiden mengangkat alisnya, tapi tidak bertanya lagi. Dia mengangguk, menyerahkan kartu bank kepadanya, dan berkata, "Ada 1 juta di dalamnya, dan kata sandinya ada di kartu itu. Itu bisa dianggap sebagai hadiahmu karena memenangkan pertandingan itu untukku." Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, "Jika masalah adikmu benar-benar tidak dapat diselesaikan, kamu bisa datang menemuiku di rumah Li di Jinling." Setelah mengatakan itu, dia dan Harun langsung pergi.
Maximus berdiri di sana, memegang erat kartu perak itu, mengerucutkan bibirnya, membungkuk pada Aiden, dan melangkah pergi. Di aula, menyaksikan Aiden dan yang lainnya pergi, ekspresi semua orang berubah dan mereka tiba-tiba bubar. Namun, penampilan Aiden yang tak terkalahkan saat dia mengambil tindakan tak terlupakan bagi semua orang. Kota Jinling ini akan menjadi semarak dengan tambahan naga ganas yang menyeberangi sungai. Namun, keluarga Sen ini telah menderita kerugian yang begitu besar, akankah mereka membiarkannya begitu saja? Pada saat yang sama, keluarga Sen. Di ruang belajar yang didekorasi dengan elegan, Sen Daoru sedang duduk di sofa, matanya sedikit menunduk. Di atas meja kayu cendana merah yang berharga, sebatang dupa pengobatan tradisional Sundari dibakar, dan seluruh ruang belajar dipenuhi dengan keharuman seperti mus dan anggrek, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Sen Ronghuan berdiri dengan hormat dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah sekian lama, Sen Rudao perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Ronghuan, gerakanmu ini benar-benar membingungkan. Faktanya, tidak mengherankan jika Sen Ronghuan adalah tuan muda dari keluarga Sen. Dia membanggakan dirinya karena memiliki pikiran yang luar biasa dan telah dipuji oleh semua orang sejak dia masih kecil. Dia seperti manusia surga yang bangga. Tidak peduli betapa bagusnya karakternya, dia tetap sombong. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, itu digosipkan oleh orang lain, dan dia belum pernah melihatnya. Terlebih lagi, sebagai anak terlantar yang diusir dari keluarga Palmer, Sen Ronghuan, seorang pemuda dari keluarga bangsawan memandang rendah Aiden dari lubuk hatinya. Meski dia tahu bahwa Aiden menakutkan, dia tetap merasa jijik di dalam hatinya, jadi dia melakukan langkah sebelumnya. Dia awalnya ingin menggunakan tangan Buakau untuk meredam semangat Aiden. Akan lebih baik jika mereka berdua bisa menjalin dendam. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Aiden hanyalah orang gila yang tidak mengikuti rutinitas dan membunuh secara langsung. Untuk membunuh Buakau, dia juga mengambil kesempatan untuk menghancurkan pengawal pribadinya, Paman Miki. Mendengar Sen Daoru berbicara, dia tetap diam. Setelah beberapa lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, Aiden ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi begitu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sen kita, dan bahkan mengancam akan kesini, jika kamu tidak akan membayar kembali dalam waktu 3 hari. Dia begitu sombong sampai-sampai dia ingin membayar hutang kepada keluarga Sen saya. Mungkinkah departemen khusus di Jinling mengizinkannya melakukan apapun yang dia mau?" Bersambung.